Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeti Cahyati, NIM 1987203063, Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Ekonomi Syariah, dosen pengampu Poppy Sinta BME. Pondasi Ekonomi Syariah. Pengertian syariah itu sendiri secara harfiah, kata syariah berarti jalan menuju sumber air dan tempat-tempat orang minum. Selanjutnya, fikih sebagai aplikasi syariah. Fikih secara harfiah berarti faham atau al-fahrun. Ekonomi syariah sebagai bagian integral agama Islam. Islam adalah sistem kehidupan yang mana Islam telah menyediakan perangkat petunjuk kehidupan. Konsep dasar ekonomi syariah. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga atau rumah tangga. Sedangkan nomos berarti peraturan atau aturan. Sedangkan menurut istilah, yaitu manajemen rumah tangga atau peraturan rumah tangga. Dasar hukum ekonomi syariah dibagi menjadi dua, yaitu 1. Landasan syariah, 2. Landasan konstitusional. Paradigma ekonomi syariah. Paradigma sistem ekonomi syariah dibagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip al-mabdah, yaitu akidah Islami yang menjadi landasan pikiran bagi segala pikiran Islam termasuk ekonomi syariah. 2. Dasar al-asas, yaitu sejumlah kaidah umum dan mendasar dalam syariah Islam yang lahir dari kaidah Islam. Perbandingan sistem ekonomi dan ciri khusus ekonomi syariah. Yang membedakan sistem ekonomi di suatu negara dengan negara lain, yang pertama ada 1. Ideologi negara, yang kedua sistem politik, dan yang ketiga sistem pemerintahan. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi syariah, yang pertama tauhid atau keesaan, 2. Adal atau keadilan, 3. Nubuwah atau kenabian, 4. Khilafah atau pemerintah, 5. Mat atau hasil. Konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Harta dalam pandangan Al-Quran adalah segala sesuatu yang disenangi manusia, contohnya itu emas. Sedangkan kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta atau benda sehingga seseorang mempunyai kekuasaan terhadap benda tersebut. Riba, gahar, masir dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian riba. Riba adalah penambahan terhadap hutang. Setiap penambahan hutang, baik kualitas atau kuantitas, banyak maupun sedikit, adalah riba yang diharamkan. Yang kedua, pengertian gahar. Gahar itu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Selanjutnya, pengertian maisir atau qimar, yaitu suatu bentuk permainan yang di dalamnya ada persyaratan. Jika salah satu pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah. Prinsip konsumen dalam Islam. Pada prinsipnya, dalam paradigma ekonomi konvensional, perilaku konsumen didasari pada prinsip-prinsip dasar dan rasionalitas mata. Prinsip ini mendorong konsumen untuk menghasilkan nilai guna dengan usaha yang paling minim dengan melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Ada beberapa hal yang menjadi prinsip dari produksi dalam ekonomi syariah. Yang pertama, kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral yang islami. Yang kedua, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, permasalahan ekonomi muncul bukan hanya saja karena kelangkaan. Distribusi dalam Islam. Distribusi menurut perspektif memiliki makna yang lebih luas cakupannya, mulai mengikuti dari peraturan atau cara kepemilikan dalam distribusi, unsur-unsur produksi dan sumber barang atau jasa. Permintaan dan penawaran dalam perspektif ekonomi syariah. Teori permintaan Islam menekankan pentingnya nilai moral untuk mengarah pada kemaslahatan.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, pendapatan, kedua, selera, ketiga, jumlah penduduk. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, munculnya atau menghilangnya produk asing. Yang kedua, adanya terobosan untuk membuat barang baru. Perdagangan dalam ekonomi syariah. Prinsip dasar perdagangan dalam Islam yaitu ada kejujuran, pajak, wakaf, pengelolaan aset, dan terakhir utang publik berupa suka. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.